Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Adelbertus Kendil dari PKK 1 semester 1 dengan NIM 24101177. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 4 yaitu tentang nilai dan norma sosial. Pertama-tama marilah kita bahas mengenai pengertian nilai sosial. Nilai sosial adalah konsep yang dianggap penting oleh masyarakat untuk menjadi pedoman keyakinan dalam bertindak serta berperilaku. Jadi nilai sosial ini sangatlah penting, terutama bagi kehidupan kita individu, karena nilai sosial ini mengatur tentang bagaimana cara kita berperilaku di tempat kita tinggal atau dimanapun nantinya kita, yang intinya kita bisa mengatur cara berperilaku kita. Kemudian selanjutnya yaitu nilai sosial memiliki ciri-ciri yang bersifat yang pertama abstrak yang artinya nilai sosial bersifat konkret atau dapat dilihat sesuai dengan pandangan atau keyakinan yang dipegang oleh masyarakat. Kemudian yang kedua bersifat umum yang artinya berlaku umum untuk masyarakat tergantung pada konteks budaya masing-masing. Kemudian yang ketiga dipelajari dan diturunkan adalah bagaimana nilai sosial ini dipelajari sehingga dapat diturunkan dari generasi ke generasi dengan proses bersosialisasi. Kalau kita lihat di lingkungan masyarakat kita, poin yang ketiga ini adalah seperti adat istiadat yang ada di kampung kita, yang dimana diturunkan dari generasi ke generasi. Kemudian yang keempat yaitu bersifat relatif, ialah nilai sosial dapat berbeda-beda antara masyarakat tergantung kebudayaan, agama, sejarah antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Nah, seperti tadi yang saya katakan tadi, seperti adat istiadat tadi itu yang bersifat relatif artinya sesuai dengan adat yang ada di kampung kita atau di daerah kita masing-masing. Kemudian jenis-jenis nilai sosial. Ada tiga jenis nilai sosial yaitu nilai material, nilai vital, atau nilai kerohanian. Apa itu nilai material? Nilai material adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau materi seperti kekayaan, harta benda, dan kenyamanan hidup. Tentu kita semua sudah tahu kalau mengenai nilai material ini yang artinya berkaitan dengan fisik. Nah, seperti tadi itu kekayaan, kenyamanan hidup, harta benda, itulah nilai material. Kemudian yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital adalah hal-hal yang mendukung keberlangsungan hidup manusia yang berupa kesehatan, keselamatan yang kita rasakan saat ini adalah teknologi. Nah, nilai vital ini kalau kita kaitkan dengan teknologi sangat-sangat mendalam sekali nilai vital ini karena berkaitan dengan kehidupan kita yang saat ini. Yang artinya teknologi sudah memenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian menurut saya juga tidak terlalu jauh berbeda dari nilai vital, yang dimana berkaitan dengan kehidupan manusia tetapi nilai kerohanian tidak bersifat fisik seperti agama, moral, etika, kaidah, dan kebenaran. Seperti yang kita lihat, nilai kerohanian adalah tentunya berkaitan dengan bagaimana kita menganut kepercayaan kita masing-masing. Kemudian ada fungsi nilai sosial, yaitu yang pertama, pedoman perilaku adalah bagaimana cara kita bertindak dan berperilaku dalam lingkungan masyarakat ataupun lingkungan tempat kita tinggal. Kemudian yang kedua ada pengendalian sosial dalam mengatur kita berperilaku sehingga tidak menyimpang dari norma yang berlaku sehingga sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan identitas berfungsi untuk membentuk dalam membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian ada juga yang kelima, pemersatu masyarakat. Selain berfungsi untuk membedakan antar kelompok dan masyarakat, juga dapat mempersatukan dan mempererat hubungan sosial, menciptakan solidaritas satu sama lain. Nah, tentunya saya ambil contoh di kelas PKK 1. Tentu kami dari beragam daerah, bahasa yang berbeda. Tapi bagaimana tadi
Nilai sosial ini berfungsi sebagai pemersatu masyarakat atau untuk mempersatukan kami semua, sehingga di antara kami tidak ada yang membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah norma sosial. Yang apa itu norma sosial? Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat yang mana adanya batasan dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan sosial. Nah, norma sosial sangat perlu kita tanamkan dalam diri kita karena norma sosial ini berkaitan dengan cara kita berperilaku, cara kita menghargai. Karena kalau akibat dari kita melanggar norma-norma yang ada di negara kita ini sangatlah berat sesuai dengan apa yang kita langgar hukumannya. Berikut adalah ciri-ciri norma sosial. Yang pertama bersifat mengikuti, harus bersifat mengikat, harus dipatuhi. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang kedua bersifat kolektif, harus diakui dan diterima oleh anggota masyarakat. Yang ketiga bersifat dinamis, dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat memiliki sanksi. Nah, yang kayak saya katakan tadi, yang artinya tidak boleh dilanggar karena dapat dikenakan sanksi bersifat ringan atau teguran dan berat hukuman sesuai dengan apa yang telah dilanggar dan dilakukan. Kemudian tentu kita dari SD sampai SMP dan sampai saat ini tentu kita telah tahu apa itu jenis-jenis norma sosial. Yang pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, kemudian apa tadi itu fungsi-fungsi norma sosial tadi? Itu mengatur perilaku kita, menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat kita, menegakkan keadilan di negara kita, dan melindungi hak asasi. Kesimpulannya adalah nilai dan norma sosial adalah dua komponen yang penting yang mengatur perilaku sosial dalam masyarakat yang dimana memberi aturan konkret tentang bagaimana individu harus bertindak dalam situasi tertentu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.